Hai, kembali lagi dengan saya Dewan Aziza. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas materi tentang rantai makanan. Semua organisme hidup akan selalu membutuhkan organisme lain dan lingkungan hidupnya. Hubungan yang terjadi antara individu dengan lingkungannya sangat kompleks, bersifat saling mempengaruhi atau timbal balik. Hubungan timbal balik antara unsur-unsur hayati dengan non-hayati membentuk sistem ekologi di dalam ekosistem. Di dalam ekosistem terjadi rantai makanan atau aliran energi dan siklus biogeokimia. Rantai makanan dapat dikategorikan sebagai interaksi antar organisme dalam bentuk predasi. Berikut ini ada gambar rantai makanan. Rantai makanan atau food chain adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan. Rantai makanan sering juga disebut sebagai proses makan dan dimakan oleh suatu seri makhluk hidup. Rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan di mana rantai makanan bergerak secara linier dari produsen ke konsumen teratas. Pada setiap tahap pemindahan energi, 80% sampai 90% energi potensial kimia berubah sebagai panas. Karena itu, langkah-langkah dalam rantai makanan umumnya terbatas 4 sampai 5 langkah saja. Dengan perkataan lain, semakin pendek rantai makanan, semakin besar pula energi yang tersedia. Panjang rantai makanan ditentukan dari seberapa banyak titik yang menghubungkan antar tingkat trofik. Tingkat trofik adalah tingkat dalam rantai makanan di mana suatu organisme memperoleh energi. Meskipun desain rantai makanan dapat bervariasi dalam ekosistem, semua rantai makanan terdiri dari tingkat trofik dasar yang sama. Berikut ini ada tingkatan rantai makanan. Yang pertama ada produsen, yaitu pembuat makanan. Yang kedua konsumen primer, yaitu herbivora. Yang ketiga ada konsumen sekunder, yaitu karnivora. Yang keempat ada konsumen tersier, yaitu karnivora puncak. Dan yang terakhir ada konsumen dekomposer, yaitu pengurai. Dalam rantai makanan terdapat dua tipe dasar rantai makanan berdasarkan jenis mata rantai pertamanya, yaitu yang pertama ada rantai makanan rerumputan atau grazing food chain, yaitu rantai makanan yang diawali dari tumbuhan pada trofik awalnya, misalnya tumbuhan herbivora, karnivora, omnivora, atau detrivore. Pada gambar 2.1 merupakan rantai makanan rerumputan karena mata rantainya diawali oleh tumbuhan. Rumput yang bersifat autotrof berperan sebagai produsen primer, dimakan oleh belalang yang merupakan konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Selanjutnya, belalang dimakan oleh kadal yang berperan sebagai konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Lalu, kadal dimakan oleh ular yang berperan sebagai konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Dan pada akhirnya, ular dimakan oleh burung elang yang berperan sebagai konsumen puncak atau konsumen tingkat 4 atau sebagai predator. Jika burung elang mati, maka bangkainya akan dimakan oleh detrivore atau organisme pemakan sisa. Nah, yang kedua ini ada rantai makanan sisa atau detritus food chain, yaitu rantai makanan yang tidak dimulai dari tumbuhan, tetapi dimulai dari detritivore atau organisme pemakan sisa. Rantai makanan detritus dimulai dari proses penghancuran luruhan dan ranting tumbuhan oleh bakteri dan fungi atau detritivore menghasilkan detritus. Hancuran bahan organik atau detritus ini kemudian menjadi bahan makanan penting atau nutrien bagi cacing lipan, krustasean, dan lain-lain, misalnya detrivore, herbivora, karnivora, omnivora. Tadi rantai makanan detritus karena mata rantainya diawali oleh detritus atau pengurai. Pada gambar 2.2, detritus tersebut berupa organisme lain seperti bakteri dan jamur. Pada gambar di atas, bahan organik mati diuraikan oleh detritus kemudian dimakan oleh ulat yang kemudian dimakan oleh burung. Para ilmuwan ekologi mengenal 3 macam rantai pokok, yaitu rantai pemangsa, rantai parasit, dan rantai saprofit. Yang pertama itu ada rantai pemangsa. Rantai pemangsa landasan utamanya adalah tumbuhan hijau sebagai produsen.
Rantai pemangsa dimulai dari hewan yang bersifat herbivora sebagai konsumen 1, dilanjutkan dengan hewan karnivora yang memangsa herbivora sebagai konsumen 2, dan berakhir pada hewan pemangsa karnivora maupun sebagai konsumen 3. Yang kedua itu rantai parasit. Rantai parasit dimulai dari organisme besar hingga organisme yang hidup sebagai parasit. Contoh organisme parasit antara lain cacing, bakteri, dan benalu. Yang ketiga ada rantai saprofit. Rantai saprofit ini dimulai dari organisme mati ke jasad pengurai, misalnya jamur dan bakteri. Jadi, dapat ditarik kesimpulan, rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Meskipun rantai makanan dan jaring-jaring makanan terlihat sama, namun sedikit berbeda. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup. Secara sederhana, rantai makanan bisa dilihat secara runtut dari produsen, konsumen, dan pengurai. Lain halnya dengan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem.